Oke sobat, Mimin lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih. Yuk, gas! Bab 2176 sampai bab 2180 menandakan bahwa pelatihan Dewa Kegelapan hampir berhasil. Li Ziran akan menjadi mesin pembunuh, berlatihlah sebentar. Dia mungkin melupakan segalanya kecuali pembunuhan dan haus darah. Setelah Li Ziran menerima misi tersebut, dia segera berangkat ke Daxia. Obat ini baru-baru ini dikembangkan oleh industri Kunlun dan memiliki efek unik dalam menyembuhkan luka dan menyelamatkan nyawa. Sekarang kirimkan dari gurun utara ke markas besar industri Kunlun Jiangbei. Para pengawalnya termasuk Wen Lei dan orang-orang berkuasa lainnya. Wen Lei sekarang adalah orang kuat di daftar dewa. Dengan dia menemani Anda secara alami akan aman. Sepanjang jalan, lebih dari selusin kelompok orang kuat datang untuk merebutnya. Mereka semua dibunuh oleh Wen Lei dan lainnya. Di era ini, banyak sekali orang yang merampas sumber daya, jadi tidak mengherankan. Tidak aman dimanapun, bahkan jika perbatasan Daxia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya, seseorang akan selalu datang. Satu-satunya hal yang aman adalah jaminan kekuatan yang kuat. Wen Lei dan yang lainnya berjalan keluar dari gurun tanpa bahaya apapun. Tapi saat ini, nafas berbahaya datang, sesosok muncul. Itu permaisuri terkenal dan semua orang mengetahuinya. Terutama yang ke-8 dalam daftar dewa. Hal ini bahkan lebih menakutkan. Sekarang Wen Lei dan yang lainnya panik, itu berbahaya. Permaisuri ada di sini, siapa yang tidak takut? Meskipun Wen Lei juga merupakan orang kuat di daftar dewa, jaraknya terlalu besar. Wen Lei berada di peringkat 67, dan permaisuri berada di peringkat ke-8. Tidak ada perbandingan. Li Ziran memandang semua orang dengan acuh tak acuh. Tugas yang diberikan kepadanya adalah mengambil barang-barang itu dan membunuh semua orang. Namun, ketika dia melihat Wen Lei dan Zhou Nanian, Li Ziran jelas sedang kesurupan, dan niat membunuhnya berkurang banyak. Ziran, adik ipar, Wen Lei dan Zhou Nanian juga mengenali Li Ziran. Li Ziran tidak pernah terlihat lagi sejak dia dibawa pergi oleh kekuatan misterius 2 tahun lalu. Mereka juga mencari, tidak ada hasil. Namun siapa sangka permaisuri terkenal itu adalah dia. Dari mana saja kamu, Ziran, dalam 2 tahun terakhir ini? Bagaimana kamu menjadi seorang permaisuri? Mereka bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Anda dari industri Kunlun? Apakah Anda memiliki obat yang saya inginkan? Li Ziran tidak menjawab pertanyaan ini, tapi dia bertanya dengan acuh tak acuh. Meskipun dia mengenali Wen Lei dan Zhou Nanian, namun sikapnya acuh tak acuh. Ya, benar, Ziran, kami dari industri Kunlun. Tidak hanya itu, industri Kunlun didirikan oleh Junlin. Kata Wen Lei. Li Ziran menyangkal, tidak mungkin. Bagaimana industri Kunlun bisa didirikan ketika Junlin mati? Dia dan Lucifer mati bersama. Sayang sekali Lucifer hidup kembali. Saya tidak bisa membunuhnya sekarang. Li Ziran meraung marah. Wen Lei dan Zhou Nanian berkata, Junlin, saudara laki-laki, masih hidup. Dia sebenarnya belum mati, dia menghilang begitu saja. Dia kemungkinan besar pergi mencarimu. Saya merasa saudara laki-laki saya masih hidup, dia pasti akan muncul, ya. Kata Zhou Nanian. Hanya saja Li Ziran sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan 2 orang di depannya. Tidak, Junlin sudah mati. Saya hidup sekarang untuk membalaskan dendam Junlin. Wen Lei dan Zhou Nanian cemas. Anda harus percaya apa yang kami katakan, dia benar-benar menghilang begitu saja, bukan mati. Guru memberitahu saya, Junlin, aku sudah mati. Aku percaya pada guru, aku hanya percaya padanya. Hanya dia yang bisa membiarkanku membalas dendam. Sekarang aku akan melakukan apapun yang dia atur agar aku lakukan. Li Ziran penuh dengan niat membunuh. Ada sedikit kegilaan di matanya. Ziran, bangun.
Kamu sekarang berbeda dari sebelumnya, kamu telah berubah, bangun cepat, kamu tidak bisa terus membunuh, ya. Wen Lei dan Zhou Nanyan buru-buru membujuk. Berikan barang-barangmu segera, dan aku tidak akan membunuhmu. Ini adalah satu-satunya saat Li Ziran menunjukkan belas kasihan sejak dia keluar dari organisasi Alkitab. Tidak, ramuan ini sangat penting, dan kami bertekad untuk tidak memberikannya kepadamu. Ziran, dengarkan saran kami dan jangan melanjutkan. Li Ziran berkata dengan suara dingin dengan tatapan membunuh, kalau begitu aku akan mengambilnya sendiri. Niat membunuh Li Ziran sangat kejam, dan ketika dia menunjukkannya, Wen Lei dan Zhou Nanyan ketakutan. Apakah ini tekanan dari nomor 8 di daftar dewa? Sama sekali tidak berada pada level yang sama, kamu lindungi ramuannya dan pergi dulu. Aku akan menghentikannya. Perintah Wen Lei, Zhou Nanyan dan yang lainnya hanya bisa pergi dulu dengan membawa ramuannya. Mau lari, Li Ziran segera mengejarnya, sementara Wen Lei berdiri di depannya. Selama berada di industri Kunlun, Wen Lei menggunakan seni bela diri kuno dan teknologi modern untuk mengembangkan potensinya hingga batasnya. Ini juga merupakan alasan penting mengapa dia bisa masuk dalam daftar dewa. Tapi melawan Li Ziran, dia sama sekali tidak berada di level yang sama. Segera Wen Lei terluka parah dan pingsan, bahkan tidak menghentikan konferensi dada. Li Ziran juga menyusul Zhou Nanyan dan yang lainnya dalam sekejap. Serahkan semuanya dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Li Ziran mengulurkan tangannya untuk memintanya. Zhou Nanyan tampak panik, tapi saat ini, aura menakutkan datang. Orang-orang kuat dari Tian's Mansion ada di sini. Marsekal Tian's secara pribadi memimpin tim. Kami telah mengincarmu, permaisuri. Marsekal Tian's mencibir. Permaisuri tampan Kizen sebenarnya adalah istri Ye Junlin, Li Ziran. Seseorang mengungkapkan identitas Li Ziran. Oke. Ye Junlin benar-benar memilikimu. Bukankah kamu telah berjuang untuk Daxia sepanjang hidupmu? Bukankah kamu mencoba untuk mendapatkan pujian atas segalanya? Lihatlah istrimu, dia telah menjadi seorang pembunuh. Marsekal Tian's tertawa. Mendengar ini, Li Ziran punya niat membunuh. Postur itu membuatnya ingin bertarung sampai mati dengan Marsekal Tian's. Tapi kemudian suara Dewa Kegelapan terdengar di telinganya, menyuruhnya mundur. Li Ziran mematuhi perintah Dewa Kegelapan dan segera mundur. Marsekal Tian's dan orang kuat lainnya mengejarnya untuk waktu yang lama, tetapi mereka tetap membiarkan Li Ziran melarikan diri. Lewati perintahku, Li Ziran akan menjadi musuh Daxia mulai sekarang. Dia adalah musuh nomor 1 dalam daftar orang yang dicari. Bunuh dia tanpa ampun jika kamu melihatnya, perintah Marsekal Tian's. Mulai sekarang, Li Ziran akan menjadi musuh seluruh Daxia. Semua orang akan terbunuh jika melihatnya. Ye Junlin, kamu bisa mengurus urusan dunia, tapi kamu tidak bisa mengurus urusan keluarga. Itu benar-benar membuatku tertawa. Jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah dan tangani Li Ziran, Marsekal Tian's. Tersenyum, di Tian's Mansion, Junjun sudah menjadi anak dewasa. Penampilan dan kekuatannya adalah yang terbaik. Beberapa leluhur sangat puas dengan Junjun. Jika ini terus berlanjut, dalam 1 tahun kalian semua akan bisa mengendalikan bisnis kalian sendiri. Beberapa leluhur tersenyum, tapi aku agak enggan membiarkan Junjun keluar. Anak yang baik, betapa berbahayanya di luar sana, nenek. Moyang perempuan yang mendominasi sangat mencintai Junjun. Tidak, Junjun masih perlu berlatih dan keluar, kamu tidak bisa menjadi bunga di rumah kaca. Tapi sebelum itu, kita perlu mengajari dia segala sesuatu yang perlu diajarkan untuk memastikan dia bisa menghadapi bahaya di dalam rumah kaca, masa depan. Beberapa tetua leluhur memandang Junjun dengan keengganan di matanya. Kehidupan mereka selama ratusan tahun membosankan. Namun setelah Junjun datang, kehidupan semua orang menjadi lebih cerah. Senyuman di wajah semua orang tidak pernah berhenti. Waktu terus berlalu, dunia semakin berubah. Semakin banyak reruntuhan kuno ditemukan,
dan semakin banyak suku kuno bermunculan. Semakin banyak perang yang terjadi, semua pihak berkembang semakin cepat dan kuat. Ini masih meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. 3 tahun telah berlalu. Benar-benar terjadi perubahan yang luar biasa. 3 tahun ini benar-benar telah mengubah suatu era secara tiba-tiba. Benar-benar berbeda, perubahannya semakin buruk tahun ini. Jika saya diisolasi dari dunia selama 3 tahun ini, saya mungkin akan ketakutan jika tiba-tiba keluar. Yang mengejutkan Dewa Kegelapan adalah Ye Junlin telah mengasingkan diri selama 2 tahun dan masih menolak untuk bangun. Apa yang dia lakukan? Apakah orang ini gila? 3 tahun telah berlalu dalam sekejap. Dia terjebak selama 3 tahun penuh. Bahkan Dewa Kegelapan tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi dia mampu membelinya. Bisakah Ye Junlin membelinya? Dia tidak mampu membelinya. Ye Junlin, kenapa kamu tidak menyerah padaku? Apakah kamu masih ingin terjebak selamanya? Suara Dewa Kegelapan bergema di dalam sangkar. Dewa jahat awan api terbangun. Tapi Ye Junlin masih belum bangun. Dia tenggelam dalam dunianya sendiri. Dewa Kegelapan mau tidak mau terkejut. Bahkan Dewa jahat awan api sendiri pun terkejut. Apa yang terjadi dengan Ye Junlin? Apa yang akan dia lakukan? Ye Junlin, pergilah ke pengasingan perlahan-lahan. Menurut kekuatanmu, kamu tidak akan bisa membuka tempat ini dalam pengasingan seumur hidup. Dewa Kegelapan tersenyum. Dia sudah kecewa dengan Ye Junlin. Sekarang Li Ziran memenuhi persyaratannya. Dia telah dilatih menjadi iblis besar yang ditakuti semua orang. Dia tidak lagi memiliki ekspektasi apapun pada Ye Junlin. Dia meninggalkan Ye Junlin untuk mengurus dirinya sendiri. Mulai hari ini, organisasi Alkitab bergerak dari sini. Pergi ke tempat lain. Karena di tahun-tahun ini, serangkaian rencana Dewa Kegelapan telah berhasil. Tidak perlu lagi bersembunyi di tempat ini. Semuanya di sini ditinggalkan. Termasuk sangkar tempat Ye Junlin dilempar ke sini selamanya. Ye Junlin akan dikurung di sini selama sisa hidupnya dan tidak akan pernah bisa keluar. Tidak ada yang tahu seberapa kuat benda ini lebih baik dari Dewa Kegelapan. Dia juga mengetahui kartu truf Ye Junlin dengan sangat baik. Meskipun Ye Junlin sangat berbakat, dia tidak bisa menghadapi hal ini sama sekali. Saya benar-benar akan terjebak di sini selama sisa hidup saya. Organisasi Alkitab pindah, dan Dewa Kegelapan sepenuhnya menyerah pada Ye Junlin. Sebelum berangkat, Li Ziran masih penasaran bertanya kepada Dewa Kegelapan. Tidak perlu khawatir dengan musuh yang terkurung. Tidak apa-apa, dia tidak akan pernah keluar dalam hidup ini. Dewa Kegelapan tersenyum. Seluruh dunia sedang berubah secara dramatis. Xingguo dan Dongdao, yang dekat dengan Daxia, juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Ambil contoh grup Xingguo Sansing, mereka telah merencanakan masa depan sejak dini. Dalam 3 tahun terakhir, mereka memperoleh banyak hal. Kini organisasi ini benar-benar menjadi salah satu kekuatan organisasi terkemuka di dunia. Namun, Li Chengmin sangat menderita selama 3 tahun ketika Ye Junlin menghilang. Selama Perang Kerajaan Bintang, rahasia persembunyian Li Chengmin terhadap Ye Junlin terungkap sepenuhnya. Bahkan jika laboratorium dewa tidak diperlukan, grup Sansing sendiri akan menghukum berat Li Chengmin. Eksekutif senior grup Sansing mengkritik keras Li Chengmin secara langsung. Bahkan jika kami tidak berteman dengan laboratorium dewa, kami adalah musuh Daxia. Jika Anda membantu Ye Junlin, Anda membantu Daxia. Anda adalah pengkhianat terhadap grup Sansing. Anda adalah pengkhianat Kerajaan Bintang. Kata-kata ini masih terpatri dalam benak Li Chengmin. Dia melanggar tabu grup Sansing dengan menutupi Ye Junlin. Namun dia memiliki status khusus dan tidak bisa dibunuh secara langsung. Oleh karena itu, grup Li memutuskan untuk mengeluarkan Li Chengmin dari status keluarga Li dan mengeluarkannya dari keluarga Li. Dan hapuskan kekuatan super Li Chengmin. Akhirnya,
dia dipenjarakan di ruangan kecil yang gelap selama 10 tahun sebagai hukuman. Selama 3 tahun terakhir, Lee Cheng-min dipenjara di tempat bawah tanah yang gelap dan menderita penyiksaan seperti kesepian dan kegelapan. Orang-orang di keluarga Lee sering bertanya kepada Lee Cheng-min apakah dia menyesalinya. Selama dia menyadari kesalahannya, dia akan dibebaskan. Tapi Lee Cheng-min tidak akan pernah menyesalinya. Jika dia melakukannya lagi, dia akan melakukannya lagi. Dia akan selalu melindungi Ye Junlin. Tanpa alasan lain, Lee Cheng-min telah lama jatuh cinta pada Ye Junlin. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, Lee Cheng-min jatuh cinta pada Ye Junlin. Setelah mengetahui bahwa Ye Junlin mati bersama, dia sudah sangat terpukul. Dia tidak peduli bagaimana dia dihukum. Apalagi setelah para petinggi mengetahui hal tersebut, mereka semakin marah. Kunci dia dan bertobat. Mereka menyiksanya setiap hari untuk membuatnya bertobat dan mengakui kesalahannya. Lee Cheng-min sudah terbiasa, tapi tubuhnya lemah dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Pada saat ini, ayah Lee Cheng-min, Lee Dongzong, dan yang lainnya datang ke tempat di mana Lee Cheng-min dipenjara. Ini adalah penjara bawah tanah. Lee Dongzong tidak berhak membukanya dan hanya bisa berkomunikasi langsung dengan Lee Cheng-min. "Putri, ayah akan memberikan kesempatan untukmu," teriak Lee Dongzong. "Sekarang selama kamu setuju, aku akan melepaskanmu dan membebaskanmu dari segala kesalahan. Aku juga akan memulihkan identitasmu sebagai keluarga Lee." Namun, Lee Cheng-min melihatnya dan tidak menunjukkan minat. "Sekarang grup Sansing kami telah bekerja sama dengan industri maya. Selama Anda menikah dengan industri maya, kami akan mengeluarkan Anda. Ini adalah satu-satunya kesempatan Anda. Ini adalah kesempatan yang saya ambil." Lee Cheng-min menggelengkan kepalanya. "Ayah, menyerahlah ayolah. Aku tidak akan menikah. Aku hanya menunggu untuk mati." Apakah kamu masih memikirkan Ye Junlin?" Lee Dongzong menyadari sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Ya, itu benar. Saya hanya menyukai Ye Junlin," jawab Lee Cheng-min. "Kamu orang yang tidak tahu malu. Ye Junlin adalah musuh kita Sansing. Dia juga pria yang sudah menikah. Bagaimana kamu bisa menyukainya begitu?" Lee Cheng-min mengucapkan kata-kata ini, semua orang langsung menghinanya. "Kamu masih memikirkan dia? Dia sudah mati." Lee Dongzong berteriak dengan kebencian. "Kalau begitu aku tidak akan pernah menikah dan mati bersamanya," kata Lee Cheng-min. Lee Dongzong tidak punya pilihan selain menyerah. Biarkan dia mati, itu juga akan digunakan untuk memperingatkan semua orang di grup Sansing. Tapi sekarang grup Sansing bekerja sama dengan Maya Industries dan tidak lagi bekerja sama dengan Laboratorium Dewa. Maya Industries telah menjadi pendukung utama Sansing Group. Dan dalam 3 tahun terakhir, sebaliknya, Laboratorium Dewa sangat sederhana. Kecuali Lucifer yang aktif di tahun pertama dan memperoleh gelar 4 Dewa Ganas. Dalam 3 tahun terakhir, Laboratorium Dewa menjadi semakin sederhana. Dalam 3 tahun ini, semua pihak telah dengan perkembangan pesat, kekuatan-kekuatan besar yang asli menjadi semakin kuat, dan lebih banyak kekuatan, seperti industri maya dan lainnya, telah muncul. Namun, pemberitaan tentang Laboratorium Dewata semakin sedikit, dan aktivitasnya semakin sedikit. Bahkan penambangan sumber daya seperti batu matahari tidak lagi terlibat. Selama 3 tahun, Laboratorium Dewa telah hilang sama sekali dari pandangan publik. Sehingga banyak orang yang belum mengetahui atau melupakan keberadaan Laboratorium Dewata. Banyak orang bertanya-tanya apa yang dilakukan Laboratorium Dewa. Bagaimana bisa tiba-tiba hilang sedemikian rupa sehingga tidak ada berita sama sekali sekarang. Sepertinya Laboratorium para dewa menghilang begitu saja. Tidak biasa, kekuatan yang seharusnya paling banyak muncul di era ini telah menghilang. Apa yang mereka lakukan? Tian's Mansion telah menyelidiki Laboratorium Dewa lebih dari sekali, tetapi tidak menemukan apapun. Sepertinya Laboratorium Dewa telah benar-benar menghilang.
Kekuatan besar lainnya juga sedang menyelidiki laboratorium dewa, tetapi tidak ada hasil. Apa yang disebut kekuatan paling kuat di dunia ini telah lenyap dalam kekuatan yang mengerikan ini. Ini tidak sesuai dengan akal sehat, namun, setelah era ini datang, lebih banyak kekuatan yang muncul. Tidak ada lagi yang memperhatikan laboratorium para dewa. Bahkan bisa dikatakan semua pecundang di laboratorium dewa telah kehilangan kontak dengan laboratorium dewa. Mereka tidak dapat menghubungi laboratorium dewa, apalagi di mana laboratorium dewa berada. Ini juga alasan mengapa Sansing Group berlindung di Maya Industries. Jika mereka berkhianat, laboratorium dewa akan menghancurkan mereka semua. Bisa dikatakan laboratorium para dewa telah tergantikan. Apa yang telah digantikan oleh industri Maya, organisasi kekaisaran, industri Kunlun, status sebelumnya sebagai laboratorium para dewa. Laboratorium dewa menghilang bersama saingan terbesar mereka Ye Junlin. Kedua partai ini menyumbang sebagian besar berita besar yang menggemparkan dunia 3 tahun lalu. Tapi sekarang tidak ada lagi yang menyebut mereka. Mereka benar-benar dilupakan, waktu berubah begitu cepat. Terlebih lagi, dalam 3 tahun terakhir, banyak hal telah berubah. Beberapa orang mengatakan bahwa Ye Junlin tidak akan beradaptasi dengan era ini bahkan jika dia masih hidup. Karena ada terlalu banyak orang kuat sekarang, dan kekuatan Ye Junlin saat itu tidak layak untuk disebutkan sekarang. Misalnya, kini ada perhitungan efektivitas tempur yang akurat. Jika Ye Junlin, pembangkit tenaga listrik teratas, memiliki kekuatan tempur 10.000 saat itu mungkin hanya dianggap 5.000 di era modern ini, terus terang. Kekuatan Ye Junlin di era ini hanya bisa dianggap rata-rata. Itu bahkan bukan yang teratas, apalagi yang terbaik. Jadi beberapa orang mengatakan bahwa meskipun Ye Junlin selamat, meskipun tidak ada kabar. Dengan karakternya yang suka masalah, dia tidak dapat bertahan lebih dari 3 hari di era ini, dan dia akan dipukuli sampai mati oleh orang-orang kuat baru yang muncul. Oleh karena itu, tidak ada gunanya Ye Junlin hidup. Dia tidak lagi menjadi fokus era ini, tidak ada lagi orang di sekitarnya, dan dia tidak lagi menjadi penyelamat. Singkatnya, di era ini, baik hidup atau mati, Ye Junlin tidak memiliki rasa keberadaan sama sekali. Tian's Mansion sangat setuju dengan hal ini. Kamu Junlin tidak bisa melakukannya. Tidak tahan di era ini, tapi klan Baolong di Tian's Mansion berbeda. Tidak peduli bagaimana waktu berubah, tidak peduli berapa banyak orang berkuasa di luar, Tian's Mansion masih bisa melindungi Daxia. Ada banyak orang berkuasa di Tian's Mansion, dan Marsekal Tian's menekan satu sisi. Tapi Ye Junlin tidak bisa. Bukan hanya itu. Banyak orang mengatakan bahwa laboratorium para dewa hanyalah masa lalu. Jika tidak menghilang begitu cepat, ia akan dihancurkan oleh kekuatan besar seperti Maya Industries. Terus terang, jika laboratorium dewa tidak hilang, itu hanya dapat digunakan sebagai umpan meriam di era ini. Tapi saya harus mengatakan bahwa orang-orang di era ini terlalu kuat. Ada terlalu banyak orang kuat. Orang-orang kuat yang berada di puncak 3 tahun lalu benar-benar tidak bisa beradaptasi dengan era ini. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Semua pihak telah berkembang terlalu cepat dalam 3 tahun. Misalnya, rata-rata kekuatan orang kuat di tahun pertama 10 kali lebih kuat. Tahun kedua mungkin 30 kali lipat, di tahun ketiga, jumlahnya 100 kali lipat. Apalagi tahun kedua hingga ketiga merupakan tahun yang paling menakutkan. 2 tahun pertama mungkin tidak dianggap sebagai lompatan kualitatif. Tahun ini adalah lompatan kualitatif, kisaran ini sungguh menakutkan hingga ekstrim. Ini adalah dunia yang benar-benar berbeda dari 3 tahun lalu. Oleh karena itu, orang kuat seperti Ye Junlin saat itu tidak baik sama sekali dan hanya bisa menjadi orang biasa. Bahkan lebih sulit lagi untuk masuk ke daftar dewa. Dengan kata lain,
Ye Junlin tidak akan mampu mengalahkan King Long Qilin dan yang lainnya bahkan jika dia masih hidup atau jika dia kembali. Karena mereka mensimulasikan pertarungan Ye Junlin. Macan putih Qilin dan yang lainnya dapat dengan mudah melakukan apa yang dilakukan Ye Junlin. Oleh karena itu, mereka lebih baik dari Ye Junlin. Bahkan mereka berpikir demikian. Namun yang membuat Qilin dan yang lainnya heboh adalah mereka bisa mewakili Ye Junlin dan mewarisi wasiatnya. Datang dan terus lindungi Daxia, Ye Junlin selalu menjadi bos dalam pikiran mereka. Namun zaman telah berubah, dan kemajuannya terlalu cepat, lebih cepat daripada mengendarai roket. Mereka terlalu kuat sekarang, jadi meskipun mereka menghormati Ye Junlin sebagai bos, mereka juga mengetahui fakta bahwa mereka lebih baik daripada Ye Junlin. Jangan khawatir, bos, Daxia memiliki kami bisa bertahan, bos. Kami lebih kuat darimu, era ini milik kami, bos. Kamu bisa istirahat, inilah yang sering dikatakan Qilin dan yang lainnya. Di era ini, ada banyak orang yang lebih kuat dari Ye Junlin saat itu. Memang benar, menurut kekuatan Ye Junlin saat itu, memang ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Dia telah tersingkir oleh perkembangan zaman, bahkan Qilin dan yang lainnya mengakui hal tersebut, yang menunjukkan kengerian era ini. Bahkan banyak mantan musuh Ye Junlin, setelah berpetualang dan menjadi lebih kuat di era ini, ingin Ye Junlin tetap hidup dan melawannya lagi untuk mengalahkannya sepenuhnya. Pernah menjadi sarang organisasi Alkitab, di Sangkar Gelap, retret Dewa Jahat Awan Api telah berakhir. Dia mengikuti Ye Junlin dalam pengasingan selama 3 tahun dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tapi dia masih tidak bisa menghadapi tembok di depannya. Tuan, berapa lama Anda ingin mengasingkan diri? Dewa Jahat Awan Api memandang Ye Junlin, bersambung.